Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuli Anggraini dengan NIM J1A019118. Saya Pun Miriana dengan NIM J1A019034. Di sini kami akan mempresentasikan tugas pada mata kuliah Keamanan Pangan dan HACCP, yaitu penerapan HACCP pada industri chicken nugget. Baik, langsung saja kita ke pembahasan pertama yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Baik, pertama di sini saya akan menjelaskan tentang pembentukan tim HACCP pada industri chicken nugget. Tim ini terdiri dari 5-10 orang dan terdiri dari anggota yang memiliki latar belakang pendidikan yang beragam, seperti ahli mikrobiologi, ahli mesin atau engineer, ahli kimia, personalia atau manajer bagian pembelian, bagian pengolahan atau produksi, bagian quality assurance, dan sebagainya. Berdasarkan kesepakatan bersama, kemudian ditunjuk seorang ketua atau koordinator tim HACCP. Tim telah mendapatkan pelatihan tentang HACCP. Daftar anggota tim HACCP dapat disusun berdasarkan jabatan, yaitu dari General Manager, Quality Assurance Manager, Deputy General Manager Divisi, Logistik atau PPIC dan Warehouse, Production Manager, Packaging Manager, Supervisor atau Departemen Proses, dan Engineering Manager. Tahap kedua yaitu deskripsi produk. Kategori proses, pemasakan penuh atau fully cooked, nama produk yaitu chicken nugget, komposisi produk, daging ayam, tepung tapioka, tepung roti, bumbu rempah, garam, dan fosfat. Karakteristik produk dari chicken nugget ini yaitu produk beku, digoreng atau dimasak sebelum dikonsumsi. Metode pengawetan yaitu dengan metode pemasakan yang sempurna, yaitu penggorengan dan pemanggangan atau oven sampai panas untuk mematangkan produk terpenuhi, kemudian produk dibekukan. Bentuk pengemasan chicken nugget yaitu kemasan primer, kantong plastik PE yang di-seal. Kemasan sekunder menggunakan karton atau kardus. Umur simpan chicken nugget ini yaitu 1 tahun pada suhu min 18 derajat atau Celcius atau kurang. Kondisi penyimpanan yaitu disimpan pada freezer dengan suhu kurang lebih min 18 derajat Celcius atau 0 derajat Fahrenheit. Cara distribusi dari produk chicken nugget ini yaitu distribusi melalui darat dengan mobil box yang dilengkapi sistem pendingin yang dapat dikontrol dan dikendalikan. Labeling. Label yang tertera pada produk terdiri dari nama komersial produk atau merek, nama produsen dan distributor, komposisi bahan, informasi nilai gizi, tanggal kadaluarsa dan kode produksi, label halal, dan cara penyajian atau cara memasak. Tahap ketiga yaitu identifikasi pengguna yang dituju. Nama produk yaitu chicken nugget, cara penyajian yaitu digoreng, konsumen yang dituju yaitu konsumen umum tapi tidak untuk bayi dan balita di bawah umur 1 tahun. Tahap keempat yaitu penyusunan diagram alir proses pembuatan chicken nugget. Yang pertama di sini adalah penerimaan bahan ingredient dan bahan baku. Yang kedua, penyimpanan bahan ingredient dan bahan baku. Yang ketiga, tempering daging beku. Yang keempat, penimbangan chopping atau ISP dan kulit dan persiapan bahan baku. Selanjutnya dilakukan pencampuran bahan dan pencetakan. Lalu dilakukan pelapisan nugget. Setelah itu penggorengan. Setelah penggorengan dilakukan pengopenan dan pembekuan. Setelah dilakukan pembekuan, selanjutnya dilakukan deteksi metal. Dan yang terakhir yaitu pengemasan. Nah, di sini sebelum dilakukan pengemasan, sebelumnya dilakukan penerimaan bahan kemasan, selanjutnya penyimpanan bahan kemasan. Setelah selesai pengemasan, produk dilakukan penyimpanan akhir pada produk chicken nugget. Tahap kelima yaitu analisis bahaya produk dan bahan baku pada industri chicken nugget. Di sini kita akan melakukan identifikasi bahaya-bahaya yang terdapat pada bahan-bahan pembuatan chicken nugget. Yang pertama yaitu identifikasi pada produk chicken nugget. Di sini terdapat jenis bahaya. Yang pertama yaitu biologi, di mana terdapat mikroba patogen, di antaranya adalah Salmonella, Staphylococcus aureus, Listeria monocytogenes, dan E. coli. Kategori risiko yang terdapat pada chicken nugget ini yaitu kategori 3, di mana terdapat 3 jenis bahaya yang terdapat pada kelompok bahaya A sampai F. Peluang penilaian bahaya yang ada pada bahan ini yaitu menengah atau sedang, keparahannya tinggi, dan faktor risiko yaitu signifikan. Adapun jenis bahaya yang kedua yang terdapat pada produk ini yaitu fisik, di mana terdapat benda-benda asing pada produk ini yaitu tulang, bulu, plastik kerikil, dan logam. Kategori risiko yang terdapat pada produk pada jenis bahaya ini yaitu kategori 3, di mana terdapat 3 jenis bahaya yang terdapat pada kelompok bahaya A sampai F. Peluangnya yaitu low atau rendah, keparahannya sedang, faktor risiko tidak signifikan. Yang kedua yaitu identifikasi bahaya pada bahan baku. Yang pertama adalah daging dan kulit ayam. Terdapat jenis bahaya biologi pada bahan ini yaitu mikroba patogen. Di antaranya adalah Salmonella, Staphylococcus aureus, Listeria monocytogenes, dan E. coli. Kategori risiko yang terdapat pada bahan ini yaitu kategori 3, di mana terdapat 3 jenis bahaya pada kelompok bahaya A sampai F. Peluangnya yaitu menengah atau sedang, keparahannya juga
tinggi atau high, faktor risiko signifikan. Jenis bahaya yang kedua yang terdapat pada daging dan kulit ayam yaitu fisik, di mana terdapat benda asing seperti tulang, bulu, plastik, kerikil, dan logam. Kategori resiko yang terdapat pada jenis bahaya fisik ini yaitu kategori 3, di mana terdapat 3 jenis bahaya pada kelompok bahaya A sampai F. Peluangnya yaitu menengah, keparahannya juga menengah, dan faktor risiko tidak signifikan. Yang ketiga yaitu analisis bahaya pada bahan pembantu, di mana terdapat bahan better. Jenis bahaya yang terdapat pada bahan ini yaitu biologi, seperti kapang dan serangga. Kategori resikonya yaitu 1, di mana terdapat 1 jenis bahaya pada kelompok bahaya A sampai F. Peluangnya yaitu rendah, keparahannya juga rendah, faktor risiko tidak signifikan. Jenis bahaya yang kedua pada bahan pembantu better ini yaitu jenis bahaya fisik, yaitu benda asing seperti plastik, benang, logam, dan kerikil. Kategori resiko pada bahan ini yaitu kategori 1, di mana terdapat 1 bahaya pada kelompok bahaya A sampai F. Peluangnya yaitu rendah, keparahannya juga rendah, faktor risiko tidak signifikan. Bahan pembantu yang kedua yaitu brander. Jenis bahayanya yaitu fisik, di mana terdapat benda asing pada bahan ini seperti plastik, benang, logam, dan kerikil. Kategori resiko yang terdapat pada jenis bahaya ini yaitu 1, di mana terdapat 1 jenis bahaya yang ada pada kelompok bahaya A sampai F. Peluang bahayanya yaitu rendah, keparahannya juga rendah, faktor resiko tidak signifikan. Adapun bahan pembantu fosfat, tidak terdapat jenis bahaya pada bahan pembantu ini. Yang keempat yaitu air. Terdapat 2 jenis bahaya yang ada pada air, yaitu biologi dan fisik. Pada jenis bahaya biologi terdapat mikroba E. coli. Kategori resiko yang ada pada jenis bahaya ini yaitu 1. Peluangnya menengah atau sedang, keparahannya juga sedang. Faktor risiko tidak signifikan. Yang kedua yaitu bahaya fisik pada air, di mana terdapat benda asing. Kategori resiko pada bahan ini yaitu 1. Peluangnya rendah, keparahannya juga rendah. Faktor risiko tidak signifikan. Bahan pembantu yang selanjutnya yaitu minyak nabati. Jenis bahaya yang terdapat pada minyak nabati ini yang pertama yaitu kimia, di mana terdapat FFA atau free fatty acid. Kategori resiko yang terdapat pada jenis bahaya ini yaitu kategori 1, peluangnya rendah, keparahannya menengah, faktor risiko tidak signifikan. Bahaya yang kedua pada minyak nabati ini yaitu fisik atau benda asing. Kategori resiko yang terdapat pada jenis bahaya ini yaitu kategori 1, peluangnya rendah, keparahannya juga rendah, faktor risiko tidak signifikan. Jenis bahaya pada bahan tepung yaitu biologi, di mana terdapat kapang dan serangga. Kategori resiko yang terdapat pada tepung atau jenis bahaya biologi ini yaitu kategori 1, peluangnya rendah, keparahan menengah atau sedang, faktor risiko tidak signifikan. Jenis bahaya yang kedua pada bahan tepung ini yaitu bahaya fisik, di mana terdapat benda asing seperti plastik, logam, benang, dan kerikil. Kategori resiko yang terdapat pada jenis bahaya ini yaitu kategori 1, peluangnya rendah, keparahan rendah, faktor risiko tidak signifikan. Selanjutnya yaitu identifikasi bahaya pada bumbu-bumbu pembuatan chicken nugget. Yang pertama yaitu spicy garlic, hot and spicy atau rempah-rempah. Jenis bahaya yang terdapat pada bumbu ini yaitu biologi, di mana terdapat kapang dan serangga. Kategori resiko pada bahan ini yaitu 1, peluangnya rendah, keparahan rendah, faktor risiko tidak signifikan. Selanjutnya yaitu garam. Jenis bahaya yang terdapat pada garam yaitu fisik, di mana terdapat benda asing pada bahan ini. Peluangnya yaitu kategori resiko yang ada pada garam yaitu 1, di mana tidak dapat peluang atau keparahan. Yang terakhir yaitu bahan pengemas. Jenis bahaya yang terdapat pada bahan pengemas ini yaitu bahaya fisik, di mana terdapat benda asing pada bahan ini. Kategori resiko bahaya yang pada bahan pengemas ini tidak ada, di mana tidak ada resiko bahaya yang terdapat pada bahan ini dari kelompok bahaya A sampai F. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penetapan CCP berdasarkan poin keputusan untuk proses produksi chicken nugget. Pada tabel di sini terdapat tahapan proses P1, P2, P3, dan CCP atau bukan CCP. Pada tahapan proses yang pertama yaitu penerimaan bahan. Pada daging ayam, P1 apakah terdapat bahaya pada bahan, yaitu jawabannya iya. Kemudian P2, apakah bahaya tersebut akan dihilangkan, jawabannya adalah iya. Dan P3 yaitu tidak ada, jadi ini adalah CCP. Kemudian pada bahan-bahan kering, pada P1 iya, kemudian P2 iya, kemudian P3 yaitu tidak ada, jadi ini adalah CCP. Kemudian bahan pengemas, P1-nya yaitu tidak, kemudian P2-nya tidak ada, P3 tidak, kemudian ini adalah bukan CCP. Kemudian pada tahapan proses yang kedua yaitu penyimpanan bahan. Pada daging ayam, pada P1 iya, kemudian P2 iya, kemudian P3 tidak ada. Jadi ini adalah CCP. Kemudian bahan-bahan kering.
P1-nya iya, P2-nya tidak, kemudian P3-nya iya. Ini adalah bukan CCP. Bahan pengemas P1-nya yaitu tidak, kemudian P2 dan P3-nya tidak ada, jadi ini adalah bukan CCP. Kemudian pada tempering daging dan kulit, pada P1-nya yaitu iya, P2-nya juga iya, dan P3 yaitu tidak ada. Jadi ini adalah penerapan CCP. Kemudian penimbangan bahan-bahan pada P1 yaitu jawabannya tidak, kemudian P2 dan P3 yaitu tidak ada. Jadi ini adalah bukan CCP. Kemudian tahap proses yang selanjutnya yaitu pembuatan emulsi, pengecilan ukuran, pencampuran, pencetakan, pelapisan, penggorengan, pemanggangan, pendinginan, dan pendeteksi logam. Pada tahapan ini pada P1-nya yaitu jawabannya yaitu iya, kemudian P2-nya tidak, kemudian P3-nya juga tidak. Jadi ini adalah bukan CCP. Kemudian selanjutnya yaitu pada tahapan pendeteksi logam, pada P1 dan P2-nya yaitu iya, kemudian P3-nya yaitu tidak ada. Jadi ini adalah CCP. Kemudian pada penyimpanan produk akhir dan sanitasi, pada P1-nya yaitu jawabannya iya, kemudian P2-nya iya, kemudian P3 juga tidak ada. Jadi ini adalah penerapan CCP. Kemudian selanjutnya yaitu rencana HACCP Chicken Nugget. Di sini terdapat tahapan proses, jenis bahan, CCP, batas kritis, pemantauan yaitu apa, bagaimana, frekuensi, siapa, kemudian tindakan koreksi, verifikasi, dan dokumentasi. Pada tahapan proses yaitu penerimaan bahan mentah yaitu daging dan kulit, jenis bahayanya yaitu bahaya mikrobiologi dan bahaya fisik. Kemudian CCP-nya yaitu karakteristik penerimaan yaitu suhu, kondisi fisik, kondisi kemasan. Kemudian batas kritisnya yaitu suhu produksi kurang dari sama dengan minus 18 derajat Celcius. Kemudian tidak ada benda asing, memar, dan darah. Dan selanjutnya yaitu kemasan tidak rusak. Kemudian pada pemantauan apa? Suhu internal produk, kondisi fisik, daging dan kulit, COA, Country of Analysis. Kemudian selanjutnya bagaimana? Ukuran suhu internal produk pada lokasi yang berbeda dengan menggunakan termometer yang sudah dikalibrasi dan pemeriksaan secara visual terhadap bahan yang diterima. Kemudian frekuensinya yaitu setiap penerimaan, siapa, QE, receiving. Kemudian pada tindakan koreksi yaitu hubungan QA, manajer dan putusan diterima atau ditolak. Kemudian komplain pada produsen. Verifikasi, kalibrasi termometer setiap hari, review from receiving untuk setiap penerimaan. Kemudian dokumentasi yaitu form penerimaan daging dan kulit. Kemudian pada tahapan proses selanjutnya yaitu bahan-bahan kering, jenis bahayanya yaitu bahaya fisik, bahaya mikrobiologis. Kemudian CCP-nya yaitu keutuhan, kemasan, kapang. Batas kritisnya yaitu kemasan tidak rusak, tidak ada benda asing, tidak ada gumpalan bahan. Kemudian pemantauan apa? Kondisi kemasan, COI, kemudian bagaimana? Semua produk diperiksa secara visual untuk kondisi kemasan periksa. Kemudian frekuensi yaitu setiap penerimaan. Kemudian siapa? Yaitu receiving. Kemudian tindakan koreksi, hubungan manajer dan putusan diterima atau ditolak, komplain pada produsen. Kemudian verifikasinya yaitu review from receiving untuk setiap penerimaan, dokumentasinya yaitu from penerimaan bahan kering dan bahan pelapis. Kemudian pada tahap selanjutnya yaitu penyimpanan bahan mentah, daging dan kulit. Pada jenis bahannya yaitu mikrobiologis, CCP-nya yaitu suhu penyimpanan, batas kritisnya yaitu suhu penyimpanan maksimal minus 18 derajat Celcius atau Fahrenheit. Kemudian pemantauan apa? Suhu ruang penyimpanan. Bagaimana? Suhu ruang penyimpanan diatur dan diperiksa secara rutin dengan menggunakan termometer yang telah dikalibrasi. HOBO diletakkan di ruang penyimpanan. Kemudian frekuensinya yaitu setiap 4 jam satu kali. Siapa? Oleh non-linen warehouse. Kemudian tindakan koreksi yaitu hubungan maintenance untuk memperbaiki sistem pendinginnya. Kemudian verifikasi, kalibrasi termometer setiap hari, periksa hasil pengukuran dari HOBO jika terjadi penyimpangan, review logbook setiap hari. Kemudian dokumentasi yaitu log penyimpanan, laporan HOBO. Kemudian tahapan proses. Yang selanjutnya yaitu tempering, jenis bahayanya yaitu bahaya mikrobiologis, CCP-nya yaitu suhu ruang, batas kritisnya yaitu suhu ruang. Kemudian pemantauan, apa suhu ruang untuk tempering. Kemudian pemantauan bagaimana yaitu suhu kill room,
diatur dan diperiksa secara rutin dengan menggunakan termometer yang telah dikalibrasi. HOBO diletakkan di kill room, kemudian frekuensinya yaitu 4 kali pemeriksaan untuk setiap kali tempering. HOBO diperiksa setiap selesai melakukan tempering. Kemudian siapa? QN non-line warehouse, bagaimana produksi. Kemudian tindakan koreksi, diberhentikan sampai dilakukan perbaikan. Produk yang lolos pada masa sebelumnya harus dilewatkan lagi pada metal detektor yang telah diperbaiki. Kemudian verifikasi, kalibrasi termometer setiap hari, periksa hasil pengukuran, jika terjadi penyimpangan, review logbook setiap hari. Kemudian dokumentasi yaitu tempering laporan. Kemudian pada tahap proses selanjutnya yaitu pendeteksi logam, metal detection, jenis bahan yaitu jenis bahaya yaitu bahaya fisik, CCP yaitu ada cemara logam pada produk, batas kritisnya yaitu sistem pendekatan logam dapat mendeteksi standar yang digunakan 1,5, FE 2,0, non FE. Kemudian pemantauan yaitu apa sistem pada metal detektor, kemudian bagaimana melakukan pengujian terhadap fungsi dari metal detektor dengan melewatkan sampel standar. Kemudian frekuensi yaitu setiap 30 menit. Kemudian siapa? Bagian produksi packaging. Kemudian tindakan koreksi, hubungi maintain untuk memperbaiki sistem pendinginnya sebelum produk mencapai suhu lebih dari minus 18 derajat Celcius. Produk dipindahkan ke tempat lain sebelum suhunya meningkat. Kemudian verifikasi yaitu review laporan setiap hari. Kemudian dokumentasi yaitu metal detektor test binding. Tahapan selanjutnya yaitu penyimpanan produk jadi. Jenis bahayanya yaitu bahaya mikrobiologis. Kemudian CCP-nya yaitu suhu penyimpanan. Batas kritis yaitu suhu penyimpanan maksimal minus 18 derajat Celcius atau 0 Fahrenheit. Pemantauannya yaitu apa? Suhu ruang penyimpanan. Bagaimana suhu ruang penyimpanan diatur diperiksa secara rutin dengan menggunakan termometer yang telah dikalibrasi. HOBO diletakkan di ruang penyimpanan. Frekuensinya yaitu setiap hari. Siapa? QR non-linen warehouse. Kemudian tindakan koreksinya yaitu proses sanitasi diulang sesuai prosedur yang ada. Kemudian verifikasi, kalibrasi termometer di setiap hari, periksa hasil pengukuran dari HOBO jika terjadi penyimpangan, review logbook setiap hari, dokumentasi yaitu logbook penyimpanan produk jadi, laporan HOBO. Kemudian tahapan selanjutnya yaitu sanitasi. Jenis bahayanya yaitu bahaya mikrobiologi, fisik, atau benda asing. SCP-nya yaitu hack, karyawan, peralatan, dan ruang produksi. Batas kritis yaitu setiap kondisi yang potensial tidak terjamin kebersihannya. Pemantauannya yaitu apa? Kondisi karyawan, kelengkapan pakaian yang sesuai untuk di ruang produksi, kondisi kebersihan, peralatan, dan ruang untuk proses produksi. Bagaimana? Dilakukan dengan visual, kemudian frekuensi, yaitu sebelum proses produksi dimulai setiap proses sanitasi dilakukan. Siapa? QR sanitasi. Tindakan koreksinya yaitu tidak ada. Jadi selanjutnya verifikasi, review laporan setiap hari, swab test setiap hari 1 minggu 1 kali. Dokumentasinya yaitu QR monitoring, checklist, sanitation, laporan infeksi. Kemudian pada penerapan CCP pada proses diagram alir ini terdapat CCP pada penerimaan bahan ingredient dan bahan baku, penyimpanan bahan ingredient dan bahan baku, tempering daging beku, dan pada deteksi metal atau logam, dan penyimpanan produk akhir. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tahapan selanjutnya yaitu penyimpanan produk jadi. Jenis bahayanya yaitu bahaya mikrobiologis, kemudian CCP-nya yaitu suhu penyimpanan, batas kritis yaitu suhu penyimpanan maksimal minus 18 derajat Celcius atau 0 Fahrenheit. Pemantauannya yaitu apa? Suhu ruang penyimpanan. Bagaimana? Suhu ruang penyimpanan diatur diperiksa secara rutin dengan menggunakan termometer yang telah dikalibrasi. HOBO diletakkan di ruang penyimpanan. Frekuensinya yaitu setiap hari. Siapa? QR non-linen warehouse. Kemudian tindakan koreksinya yaitu proses sanitasi diulang sesuai prosedur yang ada. Kemudian verifikasi. Kalibrasi termometer di setiap hari. Periksa hasil pengukuran dari HOBO jika terjadi penyimpangan. Review logbook setiap hari. Dokumentasi yaitu logbook penyimpanan produk jadi, laporan HOBO. Kemudian tahapan selanjutnya yaitu sanitasi. Jenis bahayanya yaitu bahaya mikrobiologi, fisik atau benda asing. CCP-nya yaitu Haig, karyawan, peralatan, dan ruang produksi. Batas kritis yaitu setiap kondisi yang potensif tidak terjamin kebersihannya. Pemantauannya yaitu apa? Kondisi karyawan, kelengkapan pakaian yang sesuai untuk di ruang produksi, kondisi kebersihan, peralatan, dan ruang untuk proses produksi. Bagaimana? Dilakukan dengan visual, kemudian frekuensi, yaitu sebelum proses produksi dimulai setiap proses sanitasi dilakukan. Siapa? QR sanitasi. Tindakan koreksinya yaitu tidak ada. Jadi selanjutnya verifikasi, review laporan setiap hari, swab test setiap hari 1 minggu 1 kali. Dokumentasinya yaitu QR monitoring, checklist, sanitation, laporan infeksi. Kemudian pada penerapan CCP pada proses diagram alir ini terdapat CCP pada penerimaan bahan ingredient dan bahan baku, penyimpanan bahan ingredient dan bahan baku, tempering daging beku, dan pada deteksi metal atau logam, dan penyimpanan produk akhir. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.